cuman berharap ya ini harus ada satu lompatan besar lah, satu lompatan generasi yang tiba-tiba dia memandang korupsi itu suatu hal yang sangat menjijikan, aib yang sangat memalukan, bukan anggap hal-hal yang biasa, tradisi biasa kayak yang sekarang berlaku deh. Itu harus dianggap suatu hal yang aib, akan dia bawa ke dirinya, ke orang-orang sekitarnya, di samping keluarganya dan ke keturunan-keturunannya. Gue mau cerita obrolan malam gue sama supir taksi nih. Gue naik taksi tuh gara-gara kehabisan bis Transjakarta ya, yang gue nggak sangka itu. Gue pikir masih sore, nggak taunya udah jam 10-an lewat. Mobil-mobil yang lewat tuh bacaannya tidak menerima penumpang lah, pengisian bahan bakar lah, pengisian listrik lah, ya intinya udah kelar jam operasinya gitu, guanya aja yang kemalaman. Jadi gue naik taksi itu, pembicaraan awal ya soal Transjakarta itu, wah, ternyata udah tutup ya gini hari. Oh iya Pak, tadi itu ya kebetulan sih. Emang kata dia hari itu ada kerusakan di stasiun pengisian bahan bakar gas SPBG ya. Jadi memang agak sedikit crowded. Jadi udah pada kelar, sore-sore itu udah pada ngandang gitu. Tapi yang menarik itu ya obrolan kesonoannya men. Kata ini supir, ya itu alat segede gitu ya Pak katanya. Berapa itu? Belanjanya berapa, apa-apanya. Ya gue nyautnya begini ya, karena kurang dirawat Pak. Emang nggak ada biaya perawatannya? Ya pasti ada, ya pasti ada lah. Pasti gede gitu kan. Terus dia bilang begini, aduh kalau nggak dirawat ya sebenarnya sih kan sayang gitu, dana perawatannya ada, kok bisa nggak kerawat, jangan gitu. Gue bilang ya iyalah Pak, bisa beli alat-alat canggih-canggih, ngerawatnya nggak bisa, dana perawatannya doang diadain, tapi rutinitasnya nggak dijalanin, terus duitnya kemana itu? Si supir ya sayang itu duit segitu, aturan bikin perusahaan apa kayak pemerintah gitu kan, jadi bisa banyak tuh nambung tenaga kerja. Ya misalnya di setiap, kalau di Jakarta itu satu kecamatan gitu, pemerintah bikin satu perusahaan apa di situ, masuk anak sekolah lumayan, masuk ada penampungan di daerah, satu kabupaten punya perusahaan apa gitu per kecamatan. Nggak canggih juga Pak, kepikiran ke situ, iya katanya. Tapi kan nggak bisa karena duitnya kan dikorupsi. Ya gue bilang kalau korupsi itu mah udah warisan kita ratusan apa ribuan tahun Pak, itu warisan feodal yang masih kita rawat sampai sekarang ya korupsi itu. Orang merasa jasanya itu luar biasa besar, ngurus negara itu udah kayak dia yang bisa nentuin hidup matinya orang banyak. Jadi akhirnya dia mengharap imbalan yang gede banget gitu. Gaji yang diterima itu menurut dia kurang gitu. Karena kerjaan sehari-hari mengurusi hajat hidup orang banyak itu perlu kompensasi yang gede, di kepala dia pikirannya begitu. Ya dia
Belum beranjak dari pemikiran zaman feodal. Gua ngurusin segini banyak orang, apa yang gue dapat kan gitu. Itu kan feodal. Jadi akhirnya masih dipelihara sampai sekarang. Makanya korupsi itu ada yang bilang budaya ya karena memang diwarisin. Menjadi satu kebiasaan yang dianggap biasa. Padahal kategori korupsi itu banyak tuh. Ada berapa? 10 lebih kali itu. Namanya gratifikasi, yang namanya suap menyuap, yang namanya menjanjikan, yang namanya wah banyak bener dah. Udah gitu yang dikorupsi banyak lagi. Angkanya tuh M. Buat apaan duit sebanyak itu? Ya gue pas lagi ngopi juga sempet ngobrol sih sama teman-teman gue tuh. Gue kalau ujuk-ujuk dikasih duit 20 miliar juga bingung buat apaan gitu. Buat mau beli apa gitu. Makan semakan-makan, makan satu mall juga masih ada sisa tuh duit. Bikin sebagus-bagusnya rumah masih ada sisa tuh duit. Ya rumah kampung ya. Sebagus-bagusnya mobil masih ada sisa. Ya itu jadinya ya seru gitu omongan gue sama supir taksi itu sepanjang jalan ngomongin korupsi, korupsi, korupsi gitu. Ya intinya emang itu budaya lah yang itu udah menyakitkan banget. Hal biasa yang ya karena saking dia nggak biasa ya jadi kalau ditangkap soal korupsi kena OTT kek atau diduga sebagai penerima aliran dana kek ya karena udah dianggap itu sebagai satu kejahatan biasa akhirnya respon yang pada ditangkap-tangkapnya juga biasa-biasa aja gitu. Cengir, membela diri, wah, 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 wah. Tapi intinya memang itu budaya feodal yang masih dirawat sampai sekarang. Karena gue melayani publik, karena gue pergi pagi pulang sore, karena gue mencapai kedudukan dan status ini dengan wah gue sekolah ini, karena gue masuknya nyogok, wah ini. Yang pertama dia mulangin modal, kesonoannya udah nggak tahu dah. Belum lagi di instansi itu berlaku ya, itu berlaku tradisi junior senior, bawahan atasan, wah ini udah lain lagi tuh ceritanya tuh. Tapi ya hal-hal kayak gitu disangkal pasti tidak ada itu. Semua instansi menyangkal bahwa di dalam. Tapi cerita-cerita di luar, gosip, burung, temen kadang-kadang dia kerja di mana, kasihkan ngobrol, ceplosan. Waduh bos gue, wah, waduh, wah, kayak gitu. Tapi secara apa namanya, hal-hal seperti itu dulu diceritain ke masyarakat secara informatif, nggak ada gitu, pengumuman resminya nggak ada. Ya kita iya aja, terserah lu, mau ada nggak ada pengaruhnya ke urusan beras gua. Dan cilakanya lagi ya juga ini juga gue prihatin juga ada toko-toko yang cukup dipandang ngomongnya biarin aja itu urusan dia sama Tuhannya, aduh endorse apa gimana ini. Karena bahasa biarin aja itu kan nanti dia mau bertanggung jawaban, wah ini agak sulit dicerna oleh Nurul gue. Mengingat efek kerugiannya, mengingat efek dampak kerugiannya itu bukan cuma
Ya itu dampaknya ke masyarakat luas ya. Contohnya tadi 20 miliar kalau lo bagiin ke masyarakat sejuta-sejuta aja. Ada berapa kampung yang bisa kebagian gitu. Tapi ini kan buat lu sendiri 20 miliar buat lu sendiri buat apaan gitu. Ya gue kalau nggak karena gue nggak ada di golongan itu ya di golongan the have ya, di golongan yang mungkin ya hal-hal yang nggak berguna akhirnya dia beli merek-merek yang nggak jelas itu jam tangan 500 juta sepatu tas gitu. Ujung-ujungnya cuma buat pajangan doang. Ya, akhirnya lapuk ditelan zaman karena makin mahal suatu barang itu kan bahannya makin natural ya, makin berkurang sintetisnya kayak sepatu, tas, jaket kulit itu makin mahal ya makin ori kulitnya. Kulit ini kan perlu perawatan. Kalau lu diemin bertahun-tahun di lemari buat pajangan doang, rusak. Ya buat pameran doang. Ada gunanya nggak buat ya buat kesehatan badan? Nggak ada. Cuman buat bahan tunjukkan ke tamu-tamu doang. Ya. Jadi balik ke supir taksi, dia itu setuju banget tuh kalau koruptor itu dimiskinin. Oh, dimiskinin itu artinya ya dipas-pasin hidupnya cuma sekedar buat dia hidup gitu. Makan sehari 3 kali udah. Pakaian ya kalau sehari ganti satu ya kasih aja 7 setel. Sabun mandi kasih batangan yang ya kayak gitu. Rumah ya sekedar bisa buat tinggal. Mana-mana ya kasihlah motor atau sepeda lah biar sehat gitu. Jadi masyarakat itu udah muak dan saking muaknya mual itu udah hampir putus asa, udah nggak tahu lagi bagaimana korupsi itu yang benar-benar udah membudaya ya itu. Lu mau sangkal mau apa tetap aja. Hari ini lu sangkal, besok lu yang ketangkep. Hari ini bilang korupsi itu, tahu-tahu besok lu kena. Begitu. Kalau udah kena ya itu tadi. Hukum kita juga belum memadai buat membikin kapok. Dan anehnya nih, anehnya lagi bukan cuman koruptornya yang nggak kapok. Kasus, beberapa kasus di pilkada pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Sekarang si kepala daerah mau pejabat apa kayak mau bupati, wali kota, gubernur yang terpilih melalui pilkada artinya melalui pemilihan oleh rakyat di daerah itu ketangkep korupsi. Ya nilainya gede lagi. Tahu sendiri lah nilai korupsi itu udah MMMM lah. Ntar berapa tahun kemudian dia bebas gitu. Dia maju lagi ikut pilkada, kepilih. Dia kepilih lagi, baru juga keluar dari tahanan korupsi. Dia kepilih lagi. Bingung gak gitu? Itu apanya, apa siapanya yang salah, apa sistemnya, apa pemilihnya, apa apanya itu ya.
Udah gitu ntar begitu menjabat dia ditangkap lagi, kena korupsi lagi. Tapi begitu bebas nanti kalau dia maju pilkada kepilih lagi. Apa coba namanya itu kalau bukan budaya itu, bagian dari budaya yang udah dianggap biasa gitu. Kan ya begitulah keajaiban para pejabat di negeri ini. Bukan keajaiban magical yang bagus ya, tapi keajaiban yang sangat ya memprihatinkan ya. Dan belin juga. Kalau baca-baca berita gue sebel. Ini bagaimana sih kok baru belum setahun keluar dari ya nyalon kok dia kepilih lagi. ya 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 pak ya, patut diketawain gitu ya. Kita ngetawain diri sendiri juga ya, gue ya ngetawain diri gue sendiri bukan ngetawain siapa-siapa. Artinya itu memang ada sesuatu yang gak beres tapi dianggap biasa-biasa aja itu. Jadi nggak ada yang kapok korupsi kalau gitu kan. Ya nggak kapok lah. Ya korupsi 20 miliar ditahan berapa tahun, 4 tahun sampai 15 tahun. Paling tinggi udah. Paling rendahnya 4 tahun. Ya korupsi 20-30 miliar, dendanya kena 500 juta. Banyak lah sisanya tuh. Aset-aset disita segala macam gitu. Tapi belakangan kayaknya ada kemajuan masalah koruptor yang dicabut hak politiknya ya, artinya dia nggak bisa nyalon lagi. Bagus sih. Pintar suaminya, apa adiknya, apa istrinya, apa anaknya yang nyalon. Tapi itu ya masih dibolehin sama sistem. Bisa-bisa dia aja lah ngakalin sistem. Ya akhirnya ya, karena ya balik ke supir taksi karena nggak terlalu jauh ya, segitu berapa menit obrolan ya gue cukup terkesan juga gitu bahwa seorang supir taksi ini di sela-sela dia mencari duit kepeduliannya tinggi juga sampai dia cerita itu, saya pernah ada penumpang di instansi apa curhat ketitipan duit 200 miliar untuk bikin PT. Bikin PT fiktif gitu. Tanyalah sama tuh supir taksi, emang jabatannya apa bisa ketitipan duit segede gitu? Wah, saya mah pegawai biasa pak, mentok udah gak bakal punya jabatan, dari pendidikan juga kurang. Pusing lah tuh si supir taksi, saya mikir begini pak, kata dia gitu ya. Yang kelas level pegawai mentok yang udah gak bakal jadi apa-apa, berburokrasi gitu ya, itu aja bisa ketitipan duit segitu buat bikin perusahaan fiktif. Bagaimana yang di atas-atasnya itu berapa nilainya? Wah, saya kagak tahu pak, gue bilang gitu aja. Ya kan, ya modus juga kan. Siapa aja disamber KTP-nya itu, tahu-tahu jadi komisaris. Sopir kayak tukang kebun kayak bingung lah pas dipanggil hakim. Kamu komisaris? Komisaris apaan pak? Ini KTP kamu ada di notaris. Bingung lagi dia tuh. Dia mau ngomong kemana? Ya kayak gitu. Sampai besoknya nggak habis gue ngobrol sama supir taksi tuh, ada yang ketangkep korupsi. Lu gue bilang baru gue semalam ngobrol korupsi sama supir taksi.
Jadi emang ini udah budaya yang sangat, eee, jahat, tapi hampir dianggap biasa. Karena salah duanya ya itu udah menjadi tradisi, dan yang satunya lagi karena ada bahasa-bahasa yang kayak endorsement dari tokoh-tokoh gitu, kayak yang tadi gue bilang biarin aja itu mah urusan dia sama Tuhannya. Aduh, itu kan kayak, ah, ntar urusannya nanti gitu. Gitu deh. Ngeri jadinya bro, ngeri. Tapi mudah-mudahan nih, ah, budaya ini bisa apa ya, bisa eh, potong secepat-cepatnya gitu, bisa di-cut, bisa di-stop dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Karena kalau kita masih kayak ya lama lah, ratusan tahun lagi kita baru punya generasi yang idih korupsi, ih lu korup lu, malu-maluin orang kan. Ya, pada suatu saat mungkin akan ada generasi kayak gitu. Kalau sekarang ada, cuman tidak majority ya. Satu dua ada pastilah yang anggap pak, anggap pak, ah, sorry pak ya. Oh saya enggak ini pak. Oh ada itu yang masih punya mental baja, pegawai yang anti korupsi ada. Oh kita harus apresiasi orang-orang kayak gitu. Jadi nggak tahu mesti bagaimana itu. Yang jelas, gue cuman berharap ya ini harus ada satu lompatan besar lah, satu lompatan generasi yang tiba-tiba dia memandang korupsi itu suatu hal yang sangat menjijikan, aib yang sangat memalukan, bukan anggap hal-hal yang biasa, tradisi biasa kayak yang sekarang berlaku deh. Itu harus dianggap suatu hal yang aib gitu. Akan dia bawa ke dirinya, ke orang-orang sekitarnya, di sampingnya, keluarganya, dan ke keturunan-keturunannya gitu. Mungkin suatu saat akan muncul, gue berharap ya, generasi kayak gitu tuh yang mereka memandang tindakan-tindakan korup itu ya kayak gitu, aib, menjijikan, memalukan. Baunya tuh lebih busuk dari bangkai yang paling busuk gitu. Ya gue optimis pasti akan ada. Lu juga nih generasi muda nih udah mulai harus berpikir bahwa korupsi itu pekerjaan yang menjijikan, bau, lebih dari bangkai yang paling busuk. Jadi udah ketanam di kepala lu itu suatu hal aib, memalukan, yang menjijikan. Lu nggak bakalan deketin tuh namanya perilaku korup, dan teman-teman lu yang korup lu jauhin. Gak apa-apa egois. Yang penting gue gak korupsi. Kenapa gak korupsi? Karena itu aib, memalukan, menjijikan, baunya lebih daripada bangkai. Akan ke bawah sampai ke anak cucu. Oke, siap jadi generasi hebat? Oke coy.